Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada hari ini diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Kami dari CGP Angkatan 9 berdiri di sini bukan merasa hebat dari ibu-ibu semua atau bapak guru semua, tapi kami berkewajiban untuk menyebarkan materi inti dari budaya positif di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Kemudian siapa yang sudah tahu budaya positif itu apa? Ada yang sudah tahu? Ya, silakan Ibu Rasi. Terima kasih Bu Fitri. Budaya positif itu maksudnya kebiasaan atau pembiasaan yang diadakan untuk pembentukan karakter anak supaya berkembang menjadi karakter yang lebih baik, sehingga menuju kepada visi sekolah kita, yaitu membentuk komunitas tangguh. Bagus sekali Ibu Elsi. Adakah Ibu yang lain? Kira-kira sudah tahu budaya positif? Oke, kita lihat ya Bapak Ibu. Nilai kebajikan. Ya, kita bisa lihat di sini budaya positif adalah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan akhirnya menjadi karakter di sekolah kita. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, guru hendaknya mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Itu lengkapnya. Tapi menurut saya jawab BLC juga sudah benar. Kemudian di sini ada beberapa konsep inti dari budaya positif di sekolah, yaitu yang pertama, paradigma perubahan belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang berupa hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru itu pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar. Profil pelajar Pancasila dapat kita lihat pada gambar di sebelahnya, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu mandiri, bernalar kritis, kemudian kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, yang menjadi perbedaan dari sebelumnya bahwa di sini menekankan bahwa praktek pada pembelajaran itu berpusat pada murid atau student learner center, yaitu murid dipastikan melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Hal ini dapat dilihat dari dinamika kelas yang lebih banyak mendorong merangsang murid untuk terlibat aktif, berpikir kritis, kreatif, dan berkolaborasi dengan murid lainnya. Nah, ini adalah penjelasan dari profil pelajar Pancasila yang selama ini digaungkan untuk kita laksanakan menuju karakter yang seperti ini. Kalau beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu misalnya saling menghargai karya teman, peduli dengan teman, begitu. Kemudian kalau mandiri, sadar tentang kapan jadwal murid harus menghasilkan karyanya sendiri dan ide dari pemikiran sendiri. Kemudian kalau bernalar kritis, dapat merencanakan belajar hal yang baru dan melakukan refleksi.
Kemudian kreatif. Kreatif itu seperti membuat gagasan dan karya yang orisinil oleh murid. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong itu berkolaborasi, membuat mading bersama teman. Itu contohnya. Atau menyusun tema. Kemudian berkebinekaan global itu contohnya menyusun tema tentang budaya, mengenal dan menghargai budaya. Itu adalah contoh-contoh penerapan dari profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang ada pertanyaan formatif. Apakah selama ini kita sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid? Kira-kira Bapak Ibu guru selama ini sudah melaksanakan apa belum? Sudah. Kalau pelaksananya, saya yakin pasti semua guru itu sudah pernah melaksanakan. Yang cuman kan mereka tuh belum tahu. Banyak yang belum tahu bahwa ini berpihak kepada murid. Maksudnya yang berpihak kepada murid kan murid yang menjadi pusat pembelajaran. Ya contohnya olahraga, murid kan yang menjadi pusat pembelajaran. Mereka yang bergerak. Atau misalnya pas praktek, iya, gurunya cuma mengajarkan, maksudnya membimbing dan mengarahkan. Terus pada saat praktek-praktek apa juga IPA juga seperti itu. Saya kira juga semua guru pasti sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Jadi guru tidak dominan dalam kelas untuk mengatur segalanya, tetapi kita hanya memfasilitasi kebutuhan belajar mereka. Seperti itu ya. Nah, di sini ada teori kontrol. Coba kita praktekkan. Beberapa guru di sini boleh berdua ya, 2 guru. Anda adalah A, tugas Anda mengepalkan sebuah tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan Anda. Misalnya ada apa? Mutiara misalnya. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, teman Anda atau tugas rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tersebut, yaitu dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda membuka tangan tersebut. Coba lakukan, dan bagaimana hasilnya? Menurut Anda, menurut Bapak Ibu bagaimana hasilnya? Ada berantem, Bu. Iya. Kebuka apa enggak? Kalau misalnya saya yang genggam, nah misalnya yang buka bisa nggak buka? Bisa ya? Bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Bisa iya, bisa tidak. Bisa apa enggak Bu? Kalau Bu Ismi yang buka bisa enggak? Ibu lagi memegang, Ibu lagi memegang benda yang sangat berharga mau diambil sama Ibu Ismi. Kira-kira boleh dibuka apa enggak? Kalau kita ikhlas buka. Itu jawaban yang betul kali. Iya, Kalau kita nggak ikhlas kan, kita semakin kuat kan Bu? Kalau kita ikhlas ya kasih. Nggak usah Jadi dirayu, langsung tak kasih aja. langsung dikasih aja, nggak usah perjuangan ya. Padahal Jadi kita, oke, terima kasih. Jadi maksudnya di sini adalah ketika tangan kita memegang sesuatu yang berharga, orang lain mau membukanya, ketika kita tidak memperbolehkan orang lain untuk membukanya, maka tidak akan terbuka. Tapi seperti kata Bu Kartini, jika kita ikhlas membukanya, maka akan terbuka. Artinya apa? Kontrol yang ada pada diri seseorang itu tergantung pada dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Jadi itu maksudnya Bapak Ibu. ya Bu. Bu Kartini hebat sekali jawabannya. Ikhlas saya kasih aja. Guru senior. Oke, terima kasih. Di sini ada psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam teori kontrol. Pilihan meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol tadi. Jadi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya apa? Kita berkeyakinan bahwa kita dapat mengontrol murid. Padahal murid sendiri seperti tadi saya bilang bahwa dia akan melakukan sesuatu karena kontrol dirinya sendiri. Dia tidak bisa dikontrol oleh kita sebagai guru, makanya disebut sebagai ilusi di sini. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermakna. Ini bagi psikiater Dr. William mengatakan bahwa ini adalah ilusi.
kita beranggapan bahwa dengan penguatan positif efektif itu murid akan nurut dengan kita gitu, akan lebih baik karakternya. Padahal ilusi ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa orang yang lebih muda. Harapannya bahwa orang yang lebih muda itu nurut sama kita yang lebih senior gitu ya. Tapi itu juga ilusi. Seperti tadi bahwa kontrol yang dipegang adalah dirinya sendiri dan berhak menentukan dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu juga ilusi. Karena sebenarnya mereka harus punya motivasi intrinsik dari dirinya untuk melakukan sesuatu, bukan dikontrol oleh orang lain. Nah, ini cara ilusinya. Kemudian pertanyaan romantiknya, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Kira-kira apa? Bahagia, Bu. Bahagia, luar biasa Ibu Elda. Dan supaya nyaman. Supaya nyaman, Supaya nyaman, bahagia, mantap dan sekali Bu juga Elda. menyampaikan materi dengan penuh semangat. Mantap. Ayo Ibu yang lain, kira-kira apa? Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Kemudian apa hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Kira-kira apa hubungannya menciptakan suasana yang positif dengan yang tadi pembelajaran yang berpihak pada murid? Hubungannya pasti saling bergantungan, Bu. Iya. Saling bergantungan satu sama lain. Kalau dia gurunya sudah berpikiran positif, berbahagia, jelas anak-anak itu nanti akan belajar dengan sendirinya. Luar biasa. Tepuk tangan Ibu Elda. Luar biasa. Berkat PPG. Sarannya. Oke. Jadi menurut standar nasional pendidikan lingkungan positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tercantum dalam tanda proses dan standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 turut diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Jadi semuanya diperlukan oleh peserta didik. Sekarang masuk ke materi kedua, yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Di sini mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang diinginkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi intrinsik pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yang ketiga, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka itu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, pertanyaannya, nilai-nilai universal itu apa? Nilai kebajikan universal. Sikap, Bu. Sikap. Boleh. Ada yang lain, Ibu? Bapak, Ibu. Ya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas budaya, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan yang memiliki suatu tujuan. Kemudian, iya tidak terlalu kecil ya. Tidak terlalu fokus ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Gossen.
1998. Dari Pak Fitri yang Ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Seperti tadi yang sudah saya ungkapkan bahwa ada 6 aspek dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dan menurut Ibu Primarius Program, sikap murid itu bisa toleransi, bisa rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sangat luas, sangat banyak. Tidak hanya dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian ada dalam 9 pilar karakter, yaitu misalnya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu tidak hanya tercantum dalam beberapa hal ini saja, tetapi bisa kita ambil atau kita bisa buat sendiri berdasarkan apa yang kita temui di lapangan. Ya, selanjutnya nomor 3 yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini ada hukuman dan penghargaan. Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, murid kita disuruh mengerjakan tugas dan dia motivasinya hanya untuk menghindari biar tidak nyaman dan tidak dihukum oleh gurunya. Tuh, begitu contohnya ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Misalnya murid kita, dia mengerjakan tugas jika dikasih imbalan. Cepat-cepat nanti misalnya gurunya nanti ibu kasih nilai ya. Itu imbalannya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga ini kita bisa lihat bahwa dua bagian sini tuh motivasi eksternal, motivasi yang ditumbuhkan dari orang lain. Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah motivasi internal, motivasi yang timbul dari dalam diri. Itu pembagian motivasi menurut Diane Gosen. Motivasi perilaku manusia yang kita akan bahas di sini adalah motivasi internalnya. Ketika murid kita memiliki motivasi internal, mereka secara mandiri sudah memiliki motivasi yang timbul secara intrinsik gitu ya, yang berdampaknya akan jangka panjang. Beda dengan motivasi eksternal. Kalau motivasi eksternal tadi dia dikasih hadiah mungkin jangka waktunya hanya beberapa saat saja. Tapi kalau sudah internal, dia sampai tua pun dia akan memiliki motivasi ini, yang tidak akan terpengaruh adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Itu motivasi intrinsik murid yang akan kita harapkan dari budaya positif ini nanti. Sulit. Kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila mana ada pelanggaran, akan ada tindakan dari pelanggaran itu sendiri, yang biasanya bentuknya itu berupa hukuman atau konsekuensi. Nah, hukuman itu seperti apa? Siapa yang bisa Bapak Ibu bedanya hukuman dan konsekuensi? Iya, silakan Ibu Elsa. Kalau hukuman itu sifatnya lebih kepada aktivitas fisik ya. Contoh, nggak ber-PR, kamu keliling lapangan, hukuman kan? Tapi kalau misalnya konsekuensi,
Kamu nggak bikin PR, berarti kamu akan mengerjakan. Ya, apa konsekuensinya? Bu, saya berjanji, saya minta tugas yang baru untuk kamu. Artinya ada juga yang pengen. Terima kasih jawaban Bu Elsi, bagus sekali. Kalau menurut saya, Oh iya, terima kasih jawaban. kalau hukuman itu dia tidak terencana ya. Misalnya kita melaksanakan tugas, ada ngajar ya, anak-anak itu tidak mengerjakan PR. Kemudian otomatis kita mana PR-nya kemarin, misalnya tidak dikerjakan. Nah, otomatis kita akan coba anak-anak yang tidak mengerjakan PR, silahkan di depan seperti itu ya, dihukum seperti itu. Tapi kalau konsekuensi itu saya rasa dia sudah terencana. Misalnya sebelum kita mengajar, kita sudah ada sepakat. Ini anak-anak ya, kalau kita tidak mengerjakan PR, ingat di pelajaran ibu kalian ada poin seperti ini. Nah, itu dia udah terencana maksud saya. Itu konsekuensi ya. Iya, tapi kalau dia hukuman itu apa ya? Dadakan seperti itu. Bagus sekali ya, bagus sekali jawaban Ibu Enda, Ibu Elsi. Terima kasih, luar biasa. Oke, baik. Hukuman di sini tidak terencana. Misalnya ada murid yang tiba-tiba berantem, Pak Ferry tiba-tiba marah, kemudian menunjuk-nunjuk atau dia bentak-bentak. Nah, itu hukuman karena dia tidak direncanakan sebelumnya. Nah, kemudian bersifat satu arah. Muridnya diam aja, dia nggak ngapa-ngapain. Yang marah Pak Ferry aja gitu misalnya. Kemudian bisa berupa fisik atau psikis. Bisa jadi Bapak Ferry mencubitnya, menjewer, memukul atau sebagainya. Psikis misalnya omongannya kasar sehingga akan menyakiti hati murid tersebut. Kemudian anak yang disakiti, anaknya yang disakiti oleh perbuatan atau kata-kata, ya tadi yang Ibu saya jelaskan, anak itu akan tersakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana. Sudah terencana maksudnya gimana? Ada kesepakatan sebelumnya antara murid dan gurunya. Jadi kalau kamu nggak ngerjain PR, kamu nanti ini ya gitu. Jadi ada kesepakatan sebelumnya. Kemudian sudah disetujui oleh murid dan guru ya. Tadi sudah disetujui. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, walaupun sudah disetujui, tapi muridnya tetap nggak nyaman, karena dia sebenarnya nggak suka gitu. Kemudian sikap guru senantiasa memonitor murid. Kita selalu memonitor murid terus. Kemudian biasanya diberikan berdasarkan data yang dapat diukur. Misalnya, udah jam berapa ini? Gitu. Baru datang, itu ada datanya. Nah, yang ini adalah restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dari ketiganya tadi, yang bagus yang mana ya Bapak Ibu? Restitusi, iya. Jadi kita sekarang lagi mengupayakan kita untuk selalu restitusi. Jadi jangan menggunakan hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada contoh menurut Bapak Ibu itu ada beberapa ada bagian kosong yang belum terisi. Menurut Bapak Ibu nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Pinter ya BLD ya. Hebat. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya. Jadi menurut Bapak Ibu bedanya hukuman dan konsekuensi apa di sini dalam kasus ini?
Hukuman ke tindakan. Kalau dia konsekuensi itu dia perjanjian. Oh, gitu. Di sini ada sedikit perbedaan, hampir sama tapi beda ya. Coba kita lihat baris kedua sama baris yang terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, termasuk konsekuensi atau hukuman. Ini kepada fisik. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena ada olahraga ya. Konsekuensi. Konsekuensi. Kesepakatan kalau hukuman ya. Baik. Kalau di pelajaran olahraga ya dia konsekuensi. Ya, sekarang kita bisa lihat baris kedua dan baris yang terakhir. Itu sama-sama lari, tetapi beda ya. Nah, nomor 2 tadi hukuman ya. Ya. Kalau yang bawah bisa jadi konsekuensi ya. Nah, kira-kira perbedaannya apa? Kenapa bisa sama-sama lari tapi beda ininya, pengertiannya? Kalau yang nomor 2 bukan di apa? Di bidangnya, maksudnya sekolah. Iya, karena terlambat antara alasan dengan penyebab itu enggak ini. Enggak sama, enggak di satu bidang. Enggak satu bidang. Kalau misalnya yang terakhir itu memang di pelajaran olahraga dan itu konsekuensi kalau dia terlambat. Ya, benar sekali. Terima kasih Bu Desi. Kita lihat jawabannya. Oh, kita lihat jawab dulu jawabannya ya. Kalau mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi, tadi hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, juga konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Penjelasannya yaitu konsekuensi itu akibat yang harus ditanggung seseorang yang ada kaitannya dengan perbuatan sebelumnya. Tujuannya yaitu mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, belajar akan kesalahannya. Nah, kita bisa lihat tadi lari mengelilingi lapangan karena dia pada pelajaran PJOK. Jadi ada kaitannya dengan kejadian sebelumnya. Sedangkan kalau hukuman itu tidak ada kaitan dengan sebelumnya. Misalnya dia terlambat, hukumannya apa tadi misalnya? Lari. Jadi nggak ada kaitannya. Efek hukuman ini merusak harga diri anak, kemudian menumbuhkan kebencian dan tidak mengajarkan tanggung jawab. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke penghargaan. Penghargaan itu merupakan sesuatu yang diberikan kepada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan di bidang tertentu. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kenapa? Karena alasannya penghargaan sesungguhnya malah menjadi cara untuk menghukum murid itu sendiri. Loh, kok bisa? Bisa begitu ya? Kita bisa lihat. Di sini ada dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan menghukum. Jika penghargaan yang diharapkan tidak didapatkan, maka akan merasa dihukum. Maksudnya seperti apa? Kalau peringkat 1, 2, 3 kita kasih hadiah, peringkat 4 merasa terhukum karena dia memang nggak dapat hadiah gitu loh. Itu maksudnya untuk penghargaan yang menghukum. Penghargaan mematikan kreativitas. Penelitian membuktikan bahwa pekerjaan seni menjadi kurang kreatif karena dijanjikan pekerjaan. Kita bisa tahu ya, misalnya Bu Kartini dijanjikan penghargaan, kreativitasnya nggak muncul gitu. Karena di otaknya cuma saya yakin juara 1. Jadi sedangkan kreativitas itu kan jiwa seni yang timbul secara alami gitu. Kemudian selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas.
anak-anak yang diberikan penghargaan berhenti untuk berupaya lebih menjadi lebih baik. Dia hanya mencapai standar untuk mencapai penghargaan, udah stuck gitu. Dia enggak yang terus itu mencapai. Makanya penghargaan malah menjadi hukuman di sini. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Dari hasil penelitian, anak-anak yang dibayar lebih banyak malah membuat kesalahan. Jadi ada penelitian yang membuktikan bahwa jika dikasih penghargaan, anak-anak itu malah banyak membuat kesalahan. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menciptakan persaingan, kecemasan, rasa iri, dan tidak jujur di kelas. Misalnya kayak kemarin itu, kayak membuat kostum. Pasti ada beberapa anak, karena penghargaan tertentu yang diberikan di depan sekolah kita ya pada saat upacara bendera, pasti ada beberapa anak yang cemas, merasa iri, dan malah kan tidak jujur di kelas. Kemudian penghargaan tidak efektif. Jika mengharapkan penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka akan kecewa. Nah, itu. Kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Efektif jangka waktu pendek membuat ketergantungan dengan penghargaan tidak menyadari tindakan baiknya. Kemudian, jika memberikan penghargaan kepada anak atas pencapaian sendiri, maka penghargaan itu malah mengambil dari kebahagiaannya itu. Contohnya seperti apa? Kalau anak masih bayi, dia baru bisa ngomong, itu jangan dikasih penghargaan. Kebahagiaannya hilang. Gitu, karena biarkanlah dia mengalami kebahagiaan itu secara alami, jangan dikasih penghargaan. Maksudnya seperti itu. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, kalau penghargaan dan hukuman tadi kita tidak boleh, tapi kalau bentuk program kebajikan atau apresiasi kita boleh. Misalnya, dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat, tapi dengan cara seperti ini ya. Perlu diingat beberapa hal. Beri dukungannya secara khusus, beri pengakuannya secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Gak boleh di dalam kelas itu cuma 1 atau 2 murid aja yang dikasih apresiasi, semuanya dikasih apresiasi. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, misalnya Dela, kemarin ibu perhatiin kamu semakin baik ya, gitu misalnya. Itu akan menimbulkan nilai kebajikan berupa rasa empati yang besar sekali. Situasinya yaitu pada saat penolong murid baru di kelas kita. Oh ya, bisa jadi seperti konsepnya seperti ya. Misalnya kata pembuka, saya menghargai. Nah, nilai kebajikannya yaitu kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian pembukanya, terima kasih untuk sesuatu. Maka nilai kebajikannya rasa tanggung jawabmu, dan situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu contoh realnya. Selanjutnya kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau misalnya anak-anak kita bermasalah, jangan menjudge bahwa anak itu sedang sangat bermasalah. Sebenarnya kita harus tahu dulu bahwa manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Itu yang harus digali dulu. Yang pertama, bertahan hidup, yaitu kesehatan, rumah, makanan, reproduksi, pakaian. Merasa diterima, tetap terhubung dengan orang lain, merasa diterima dalam kelompok. Kebebasan misalnya, kebebasan membuat pilihan, bebas menyarankan pendapat, dan bebas mencoba hal baru. Kesenangan, anak-anak akan lebih fokus belajar jika dia dalam keadaan senang atau bermain. Dan penguasaan, diakui pencapaiannya, kebutuhannya akan menjadi lebih kompeten dan tidak merasa dikontrol. Contoh kasusnya, kita bisa lihat di sini ada Ibu Diana, guru kelas 7 SMP Negeri 5 Babarampu. Nggak ada ya Diana. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya, yaitu Doni. Beberapa murid datang kepada Ibu Diana
dan mengeluhkan ulah Doni yang seringkali meminta bekal temannya dengan paksa. Jika Anda mengalami situasi seperti Ibu Diana, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan tersebut? Nah, kita lihat di sini. Kalau jawaban kita, kalau ada murid yang bermasalah, yang pertama kita tanya alasannya apa gitu. Kalau misalnya jawaban Doni, Ibu, saya mengambil bekal teman saya karena saya lapar. Artinya dia sedang memenuhi kebutuhan yang seperti apa? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sedang bertahan hidup, ya bertahan hidup. Maka solusinya seperti apa? Ya kita kasih makanan gitu. Jangan disalahin anaknya, karena dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kedua, Ibu, saya bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tua saya, makanya saya ngambil punya teman-teman saya. Itu kenapa? Bosan. Bosan berarti kebebasan. Bebas, dia pengen bebas gitu, pengen banyak pilihan. Dia nggak mau itu aja. Kemudian, Ibu, saya senang aja melihat ekspresi teman saya saat bekal yang saya ambil. Kan ada kadang-kadang anak seperti itu, ya kan? Suka dia ya. Itu apa? Kebutuhan dasar apa yang pengen dipenuhi? Kesenangan. Iya, kesenangan. Nggak boleh disalahin anak-anaknya, karena dia sedang memenuhi kebutuhan kesenangan. Kemudian, Ibu, saya pengen orang tua saya tahu loh apa yang saya lakukan di sini. Itu apa? Kasih sayang, perhatian. Dia pengen diperhatiin orang tuanya, makanya cari perhatian. Nanti gurunya nelpon orang tuanya, Bu, si Doni nih ambil bekal. Nanti dia senang kalau dapat perhatian. Kemudian, Ibu, saya akan merasa hebat loh jika saya bisa ngambil punya teman saya. Itu jawabannya. Itu berarti kebutuhan apa, Bu? Penguasaan. Dia pengen berkuasa di situ. Pasti kalau di setiap kelas kan ada anak-anak yang berkuasa di situ. Nah, itu dia pengen memenuhi kebutuhan penguasaan. Ya, kita coba lihat di sini tentang perasaan Dinda hari ini. Apa yang Anda akan lakukan pada Dinda ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Jawaban Dinda begini. Bu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu di kelas mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa di situ? Nggak seru, senangnya bisa jadi kesenangan. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Perhatian ya. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, ceramah aja, dengerin ibu guru aja katanya. Atau kalau bosan tadi kebebasan. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku juga. Kan jadi sebel gitu. Kira-kira apa? Aku sebel. Kira-kira apa? Kita lihat ya. Nah, ini tadi jawabannya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang. Nah, itu kesenangan, kebutuhan dasar kesenangan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Nah, dia kasih sayang dan rasa diterima. Aku bosan, masa belajarnya gitu-gitu aja, kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan. Itu penguasaan. Nah, jadi ketika anak-anak bermasalah, itu yang harus kita gali, dia sedang memenuhi kebutuhan apa di dalam dirinya. Yang kelima, kebutuhan dasar tadi. Jangan buru-buru langsung disalahin. Apa ya? Apa sih? Gitu. Oke, selanjutnya yang kelima, kan tadi ada 7 ya, ini masih nomor 5. Bukan pilih semangat, belajar, semangat, hebat ya. Oke, posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama penghukum.
penghukum itu sering kita lihat di sini, dia pakai suara yang tinggi, dia ngebentak gitu ya. Terus matanya melotot dan jarinya nunjuk-nunjuk. Itu posisi kontrol penghukum. Pembuat rasa bersalah, biasanya suaranya agak lembut, memang agak lembut sih. Membuat keringan yang membuat murid tidak nyaman dan bersalah. Misalnya gini, nanti bisa kita lihat ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Satu, penghukum. Kurang ini ya, kurang fokus di sini. Misalnya gurunya berkata gini, kalau kamu tidak melakukan, awas kamu ya. Nah, gitu, itu penghukum. Kalau yang membuat orang merasa bersalah itu, kamu seharusnya melakukan ini loh, nak, nggak pakai bentak-bentak. Kamu sudah tahu, ibu lelah sekali. Harusnya kamu tahu ibu, kamu menghargai ibu. Biasanya ibu Kartini seperti itu. Pakai yang mana ibu Kartini biasanya? Pakai penghukum atau pembuat? Kayaknya ibu Kartini pembuat merasa bersalah. Suaranya lembut tapi menyentuh banget di hati anak gitu. Kamu harusnya begini loh, nak. Kamu nggak kasihan sama ibu udah tua, jalan ke sana capek. Seperti itu ya Bu. Itu membuat merasa bersalah. Kalau teman, ayolah kamu lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Gitu. Dia kayak teman gitu. Kalau pembantal, ayo apa peraturannya? Gitu. Peraturannya apa? Kalau manajer itu apa yang kita yakini, nak? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Biasanya sering begitu Bu Fili ya biasanya. Oke, menurut Mbak Ibu dari kelima apa ini? Posisi kontrol, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer, mana yang sering Mbak Ibu lakukan? Yang mana Ibu? Berani? Penghukum. Ibu Rianya emang keras kalau di kelas ya, tapi luar biasa. Penghukum. Kalau Bu Fili kayaknya ke manajer kali ini. Oh, Ibu Ismi apa Bu Ismi? Teman apa? Masih penghukum juga? Oh, penghukum. Marah ya. Bu Elda? Semua. Sudah mencoba semua. Oh, Masya Allah ya, hebat sekali ya. Wah, Masya Allah, luar biasa. Oh, tergantung muridnya ya. Jadi Ibu tinggal responnya tergantung murid. Langsung dekat. Penghukum. Ya, tapi saya di sini bukan membolehkan bukan saya di sini untuk membuat kebolehan, tidak boleh ya. Maksud saya hanya menyebarkan motivasi bahwa materi bahwa yang boleh kita lakukan idealnya sebagai guru itu manajer. Kita nggak boleh penghukum, nggak boleh pembuat merasa bersalah, nggak boleh bagi teman. Ya teman beberapa boleh ya, pemantau. Yang idealnya di sini adalah manajer. Nah, ini ada pernyataan. Kira-kira dari kelima tadi, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa di sini? Penghukum, pembuat rasa bersalah ya. Kayak gitu dia ngomongnya lembut tapi dalam gitu loh. Itu pembuat rasa bersalah. Anak-anak jadi bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa? Penghukum ya, bisa jadi ya. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Teman ya, seperti ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira apa itu? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Boleh kita lihat jawabannya ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu, nak. Nah, itu pembuat merasa bersalah. Walaupun lembut, dia tetap nyakitin. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum dengan suara keras, bentak, melotot pula. Nah, itu dah ya. Itu saya sih. Oh iya. Tolong diperbaiki ya Ibu. Iya. Kemudian, ayolah lakukan demi bapak ibu. Itu teman ya. Kita sebagai teman.
Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu pemantau. Sering ngasih hadiah ya? Oke, terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, sepertinya Bu Fili yang manajer ya. Dan kamu selalu yang paling terakhir, itu pemukul dengan suara yang keras. Itu saya Rekomendasikan untuk kita lakukan di sini. Apa itu posisi manajer? Bagaimana kegiatannya? Suaranya netral aja, nggak usah kayak teman memelas, itu netral aja pokoknya. Tidak emosi, tidak terlalu ramah juga, tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif dan berhasil. Guru Udah masuk? tulus akan memberikan pertanyaan bermakna Udah masuk ya? agar membuka pikiran dan guru membimbing murid memecahkan masalah. Nah, yang kita jadikan posisi kontrol sekarang, mulai dari sekarang, saya juga sama mungkin harus berubah yaitu menjadi posisi manajer. Mungkin posisi manajer sudah sering Ibu Fili lakukan, makanya kita harus belajar sama orang yang sudah bisa. Selanjutnya ada 6 keyakinan kelas atau sekolah. Tadi ada 7 materi. Nah, sekarang kita masuk ke materi ke-6, keyakinan. Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu? Kenapa sekarang harus diubah menjadi keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas berarti berasal dari murid-muridnya, kesepakatannya berdasarkan keyakinan mereka. Jadi mereka termotivasi untuk mematuhinya karena itu kesepakatan mereka. Benar sekali Ibu Yanti. Selanjutnya luar biasa. Selanjutnya Bu Deni, ada yang bisa ditambahkan tidak? Menurut Ibu, kenapa sih sekarang ini harus dirubah? Tidak boleh peraturan kelas lagi. Keyakinan kelas. Itu Pak, ya. Mungkin yang dibuat oleh guru dan mungkin belum tentu semua yang dalam kelas. Oh enggak, saya ini tapi kalau keyakinan kelas mungkin kesepakatan dari mereka supaya Iya benar sekali. Terutama Bu Riani luar biasa. Luar biasa. Iya. Jadi peraturan kelas itu biasanya yang membuat kita guru tiba-tiba ada dilarang, misalnya dilarang ribut di dalam kelas. Anak-anak nggak tahu tiba-tiba ada peraturan kelas. Dilarang misalnya mencontek, dilarang buang sampah sembarangan. Guru yang buat tiba-tiba ada. Guru masuk kelas itu peraturan udah ada. Tapi kalau keyakinan kelas itu guru masuk, nanti kita ngobrol, nanti kita buat keyakinan kelas ya. Menurut kalian apa keyakinan kelas kita? Jadi terjadi kesepakatan antara guru dan murid, itu beda. Nah, sekali sebentar. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi ya, nilai-nilai kebajikan universal yang tadi, yang disepakati secara tersurat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis terlebih dahulu tanpa ada makna. Nah, jadi itu keyakinan kelas tadi yang sudah Ibu Riani jelaskan seperti itu ya. Nah, keyakinan kelas. Seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Guru dan murid membuat kesepakatan mengenai keyakinan kelas yang berisikan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan harus diterapkan di dalam kelas. Itu keyakinan kelas atau sekolah. Nah, Bapak Ibu nanti bisa membuat keyakinan kelas itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Yang tadi nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila, ada di IBO, ada di PP apa tadi, atau yang lainnya. Bisa lihat daftarnya. Kemudian tentukan nilai kebajikannya yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah kita. Kemudian kita melakukan jurang pendapat kelompok. Sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dengan murid atau kelompok utama. Kemudian buat poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas Anda. Itu adalah tahapan menciptakan
program kebajikan. Pembentukan keyakinan kelas. Itu yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contohnya, kalau misalnya gini, sebaiknya menggunakan helm. Nah, itu sudah konkret ya. Abstraknya apa? Nilai kebajikannya apa menggunakan helm? Keselamatan. Begitu. Jadi dia lebih abstrak. Itu nilai kebajikannya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi nggak boleh lagi, jangan membuang sampah sembarangan, udah nggak boleh. Buanglah sampah pada tempatnya misalnya. Jadi kalimatnya sudah berubah menjadi positif. Tidak boleh jangan memukul temannya, nggak boleh gitu. Jadi menghargai temannya, gitu. Dibuat positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jangan banyak-banyak, cukup beberapa saja, tetapi dijalankan oleh murid-murid. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, bisa diterapkan ya. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi setiap siswa itu kalau bila perlu dikasih sobekan kertas, kemudian dikumpulkan, kemudian kita tempel di dinding. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kira-kira keyakinan kelas ini efektif tidak ya? Atau berjalan dengan baik tidak? Gitu. Nah, kalau ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa, Ibu? Kalau tadi sebaiknya menggunakan helm, itu keselamatan. Nah, kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, disiplin, tanggung jawab, ya begitu. Jadi ada nilai kebajikan yang sifatnya itu abstrak. Dilarang mengganggu orang lain. Ya, menghargai orang lain ya. Hadir tepat waktu, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Menghargai ya, bisa juga menghargai. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin, salah satu bisa ya. Gunakan masker. Kesehatan ya. Terus dengan berlari di kelas atau koridor. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Ya. Begitu. Jadi nilai kebajikannya abstrak. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati. Hadir tepat waktu, menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, tadi nggak ada ya? Kesehatan. Ya, gitu ya. Nah, ini sebenarnya video saat saya membuat keyakinan kelas di 81, yaitu saya membagikan sticky note kepada setiap murid, kemudian murid membuat nilai kebajikan untuk dibuat keyakinan kelas, kemudian keyakinan kelasnya ditempel di dinding. Tidak terlalu banyak, asal dijalankan oleh murid. Begitu. Ini sebenarnya video tapi bentuknya PDF, jadi dia tidak terlihat videonya. Ini yang terakhir Bu ada. Ini materi ini. Oke. Segitiga restitusi. Nah, ini apa itu segitiga restitusi? Bapak Ibu sudah mengenal sebelumnya atau baru pertama kali ini? Segitiga, kata-kata segitiga restitusi? Baru ini ya, Bu ya. Ya, apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh orang tua atau guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti apa bentuknya? Nah, ini ada 3 tahapan. Yang pertama, ini adalah menstabilkan identitas.
Yang kedua, itu ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ini konteksnya, jika ada murid yang bermasalah, misalnya ada anak yang ngambil pena, berantem ngambil pena, maka yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Misalnya, Dodi, kamu bersedia nggak bercerita dengan ibu? Misalnya begitu. Iya bu, saya tadi ngambil pena karena penaku hilang tiap hari. Maka jawaban kita apa untuk menstabilkan identitas? Oh nggak apa-apa, setiap orang kan punya bermasalah gitu. Setiap orang itu melakukan kesalahan, jadi nggak apa-apa. Mau marah nggak apa-apa. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian kita tanya, kamu marah tadi kenapa? Kok pena kamu hilang? Terus kamu marah dengan teman kamu, alasannya apa? Nah itu adalah cara validasi tindakan yang salah. Ditanya habis distabilkan, kita buat pertanyaan alasan. Kemudian keyakinan. Meyakinkan keyakinan itu seperti apa? Ketika kita sudah tahu alasan anak tersebut, misalnya saya ngambil pena karena saya nggak punya pena bu, penaku satu-satunya dia ambil pula. Dan berarti kan dia sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya tadi. Maka menanyakan keyakinan, nanti kita gini, nah kamu ingat gak keyakinan kelas yang kita buat? Kira-kira kalau kamu marah dengan teman kamu gara-gara pena hilang, itu melanggar keyakinan kelas tidak? Itu. Jadi ada 3 tahapan ya. Pertama kita menstabilkan suasananya distabilin dulu. Gak apa-apa kamu salah, nah semua orang juga pernah salah. Yang kedua kita tanya alasannya. Alasannya kenapa nak? Dia sedang memenuhi kebutuhan apa gitu maksudnya. Kita tanya di situ. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke keyakinan kelas tadi. Dia melanggar keyakinan mana? Dan di sini kita masuk ke solusi. Kalau misalnya ingat tidak keyakinan kelas kita apa? Menghargai orang lain bu. Nah, kira-kira kamu melanggar tidak? Menghargai orang lain melanggar bu. Jadi solusinya seperti apa? Nanti dia akan berpikir sendiri dan mengerjakan solusi sendiri gitu. Iya bu, nanti saya minta maaf, kemudian saya mengembalikan pena, saya gini. Pasti dia berpikir sendiri dan menjalankan sendiri. Nah begitu konteks dari segitiga restitusi. Nah ini yang pertama, segitiga restitusi menstabilkan identitas. Prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran, sehingga akan menggeser identitas gagal ke identitas suksesnya tadi. Kamu salah nggak apa-apa nak, setiap orang pasti punya salah, nggak apa-apa loh. Nah gitu artinya kan anak-anak jadi stabil, dia nggak takut sama kita, dia tetap nyaman, dia tetap stay di situ kan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu. Maka guru perlu bersikap proaktif untuk menggali dan mengakui kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan dengan murid. Kayak tadi kita bilang, kamu alasannya kenapa bisa marah-marah? Karena pena kamu hilang tadi kenapa? Kita gali alasannya apa? Pasti ada 5 kebutuhan dasar yang mau dia penuhi tadi. Apa dia mau kesenangan? Apa dia memang mau apa? Sebagai pemimpin tadi kan? Apa dia kebutuhan dasar, kebutuhan hidup? Gitu. Kemudian yang ketiga, yaitu guru memberikan pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi intrinsiknya sehingga murid akan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Seperti tadi, kamu melakukan kesalahan itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Misalnya ingat, oh enggak bu, terus solusinya gimana? Oh saya akan bertanggung jawab bu. Nah pasti dia akan menemukan sendiri solusinya. Kasus 1 kemarin, saya mengadakan dialog kepada murid. Nesti Anjani kelas 8 menjerit dan menghardik temannya karena penanya hilang saat akan menulis. Nah, jadi ini contohnya. Ya, ini saya ambil simulasi dengan anak 81, Vivi. Jadi murid yang bentak temannya karena telah mengambil penanya. Seperti tadi, yang pertama kita tanya, kita adakan dialog baik-baik, silakan duduk, kemudian menstabilkan identitas, nggak apa-apa nak, kamu salah nggak apa-apa.
Terus ditanya alasannya. Kemudian kita masuk ke keyakinan kelas tadi melanggar atau tidak. Ini kasus 2. Dialog juga, ternyata yang ngambil pena itu misalnya Jaka. Kemudian Jaka menghadap saya, kemudian melakukan dialog segitiga restitusi kembali. Sama seperti sebelumnya, dialog segitiga restitusi hanya melakukan 3 tahap yang tadi. Saya ambil di sini simulasi dengan faktor. Jadi yang pertama, silakan duduk, selamat pagi. Jadi dia merasa nyaman dan tidak takut dengan kita. Yang kedua, menstabilkan identitas. Jadi ya nggak apa-apa gitu tadi. Nggak apa-apa kok nak, kalau kayak gitu nggak apa-apa, santai aja. Gitu. Kemudian baru kita masuk, alasannya kenapa? Kita udah masuk ke kebutuhan dasar tadi, alasannya kenapa? Gitu. Kemudian yang ketiga baru masuk ke keyakinan kelasnya. Ya. Nah, ini kita sudah mau yang terakhir ya. Bayangkan jika kita semua sudah menerapkan budaya positif di sekolah. Seperti apa sih jadinya suasana sekolah kita ini? Dengan apa tadi? Posisi kontrol manajer, melakukan segitiga restitusi, membuat keyakinan kelas. Nah, bagaimana sikap gurunya terhadap guru yang lain? Dan bagaimana sikap guru terhadap murid? Bagaimana tutur kata guru? Bagaimana guru bersikap kepada murid-muridnya? Bagaimana sikap murid-muridnya? Bagaimana mereka saling berinteraksi terhadap Anda sebagai pemimpin sekolah, misalnya kalau dia kepala sekolah, dan terhadap guru-guru yang lain. Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana? Kalau budaya positif di sekolah kita sudah berjalan baik, kira-kira gimana? Sekolah kita bagus. Karena ya, anak-anak juga gak takut sama kita ya. Bahasanya bagus ya, ada kekerasan ya. Aman Bu. Aman. Iya, jadi kita simpulkan di sini bahwa budaya positif itu berkaitan dengan karakter, nilai kebajikan, masih ingat ya nilai kebajikan tadi, kemudian keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal yang diharapkan apa? Adanya motivasi intrinsik, jangan motivasi ekstrinsik. Yang tadi kan ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik ya. Nah, yang kita harapkan adalah adanya motivasi intrinsik dari murid itu sendiri untuk menjadi pribadi yang berkarakter, profil pelajar Pancasila yang 6 tadi. Itu harapan dari Mas Menteri katanya ya. Kemudian upaya yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama kita semua mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Sudah bisa ya Bapak Ibu ya? Saya nilai kebajikan dulu, diskusi, kemudian anak-anak ngumpulin kertas, ditempel di dinding, nanti dilaksanakan bersama-sama. Gak usah banyak-banyak, yang penting bisa dilaksanakan. Kemudian penggunaan posisi kontrol manajer. Jadi ada 5 kontrol tadi ya, yang diusahakan manajer aja. Jangan yang penghukum, pembuat merasa bersalah, jangan teman, jangan pemantau gitu. Manajer aja, kita usahakan ya. Kemudian melakukan disiplin positif. Nah, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan menerapkan segitiga restitusi yang didukung oleh semua warga sekolah yang menyelesaikan masalah tadi dengan 3 tahapan tadi. Jadi kalau ada anak bermasalah, jangan langsung divonis bahwa dia yang salah. Pakai 3 cara tersebut, distabilin dulu, ditanya alasannya, kemudian masuk ke keyakinan kelasnya. Nah, itulah tadi Bapak Ibu. Ya, itulah tadi materi dari konsep inti budaya positif di sekolah. Kira-kira ada pertanyaan tidak Bapak Ibu? Tidak ada. Ya, silakan Ibu. Tadi kan kita bicara tentang keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas itu dibuat pertemuan dengan wali kelasnya atau setiap guru kampung sendiri punya keyakinan di dalam kelas. Ya. Sebaiknya itu murid dengan wali kelasnya. Yang biasa kita lakukan yaitu murid dengan wali kelasnya satu. Tapi bisa juga sih dengan guru mapel, tapi dia khusus pada pelajaran tertentu. Mungkin nggak ditempel di kelas, tapi mungkin dalam kondisi pas pelajaran dia.
Terima kasih Bu Dewi. sebagai pengingat, Iya, sebagai pengingat. misalnya mereka tidak mau LDR, Iya, bisa. konsekuensinya apa. Iya, kita bisa lihat tiap mengingat kembali keyakinan kelas yang udah disepakati apa gitu. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Ya, cukup ya Bapak Ibu. Oke, luar biasa sekali hari ini. Oh, pilih aja. Oh, saya nggak lihat. Terima kasih Bu ya. Iya. Seperti apa ya? Ya, itu pertanyaan saya waktu di CGP. Jadi segitiga restitusi juga efektif sekali. Jadi kita bisa mencobanya sampai beberapa kali. Iya, terus-terusan. Gak berhenti sekali terus gagal terus kita udah lah, gak tahu gitu, gak bisa. Jadi kita terus-terusan lakuin itu. Kita nggak boleh lagi, sudah. Iya. Jadi hukuman dan penghargaan sudah kita hilangkan. Jadi nggak ada lagi hukuman, kita paling pakai restitusi. Iya, dialog. Dia maunya apa, kita maunya apa gitu. Jadi sama-sama mau kesetujuan apa. Iya, ngobrol secara baik-baik. Harus sulit deh. Iya. Dulu laki-laki insya Allah. Iya, benar. Itu yang saya rasakan. Makanya saya tanya ke waktu itu ke PP kalau nggak salah. Dia jawab nggak bisa sekali tuh, harus dilakukan itu berkali-kali. Gitu. Dan kita harus tetap konsisten melakukan ini. Nggak bisa materinya terus kita berubah menjadi penghukum. Kembali lagi ke paradigma lama. Kita kan mau berubah ke paradigma baru tadi. Nah itu yang berpusat pada murid. Jadi semuanya melayani murid gitu maksudnya. Nah itu hampir sama dengan pertanyaan berikutnya. Jangan segitiga restitusi lagi Bu. Kembali ke anaknya dulu ya. Ya pokoknya begitu. Kita itu nggak boleh putus asa. Benar itu ya. Apalagi Ibu bayi. Pasti ada ya. Kembali terus sadari anak itu sendiri. Tapi harus terus-terusan itu yang ditekankan nggak boleh berubah menjadi penghukum lagi nggak boleh. Harus kembali ke jalan lurus tadi. Harus sabar ya. Menerima ya semuanya. Kemudian yang pelit kasih nilai. Iya. Misalnya kan harus ramah, Pertanyaannya bagus sekali ya. Ada lagi Bapak Ibu? harus ramah anak ya. Iya, benar. Tapi anak jadi dulu tidak kita ramah-ramah. Dan itu efek lain mungkin ya. Kita harus tahu sebenarnya dia memenuhi betul dasar apa. Selama anak nggak sama dengan kita. Kadang-kadang dia malu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu sekarang masuk di kelas 81 akan membuat keyakinan kelas. Kira-kira siapa yang sudah tahu keyakinan kelas? Ada yang udah tahu? Peraturan kelas ada yang udah tahu? Peraturan kelas? Jadi keyakinan kelas itu mirip dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas yang buat biasanya guru, tapi kalau keyakinan kelas yang buat siapa? Ya, kesepakatan di siswa, kesepakatan bersama itu yang akan kita kalian nanti akan menuliskan kata-kata positifnya di sini, satu orang dua satu, kemudian di sana. Kata-katanya itu misalnya sesama kita harus saling menghargai. Jadi yang kalian tulis di sini saling menghargai. Atau misalnya kalau kalian dilarang mencontek, tidak boleh menggunakan kata negatif. Jadi harus positif. Positifnya apa? Jujur. Jujur begitu. Paham? Paham. Bisa dijalankan ke sini. Menggunakan apa lagi misalnya ada yang lain
Jadi tidak boleh menggunakan kalimat negatif, harus menggunakan kalimat positif. Nanti kalau ada murid yang ada masalah akan dikembalikan lagi ke kelas ini. Kira-kira melanggar keyakinan kelas tidak? Bisa dipahami?